Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Growing Kids, guru-guru dan orang tua murid. Apa kabar? Ko Erik harap adik-adik, guru-guru sekolah minggu Growing Kids dan orang tua murid dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan Yesus melindungi dan menyertai kita semua. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa memberikan kami tidur yang nyenyak semalam. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kami kesehatan yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus memimpin dan menyertai aktivitas kami selama seminggu ini. Bapa, kami akan memulai ibadah online sekolah minggu Growing Kids. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Kak Elvira yang akan memimpin puji-pujian. Tuhan, kami mau menyanyi dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ko Win yang akan menceritakan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah siap buat puji Tuhan? Pasti sudah siap dong. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau sebutin binatang-binatang ciptaan Tuhan. Yuk kita mulai dari King Kong ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan.
dengerin firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, sikap doa yang baik. Kita angkat pujian sama-sama seperti rusa yang haus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari adik-adik kita sama-sama panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Terima kasih. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lagu ini
Kami mau nyanyikan dengan sepenuh iman kami Tuhan, bahwa Engkau segalanya bagi hidup kami, bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami Tuhan, berkati tangan kaki kami. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, apa yang disampaikan boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yuk adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan, katakan amin. Hai, Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang berbahagia dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah online sekolah minggu. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan. Ayo, yang sudah siap dengan Alkitabnya, kita buka dari Injil Yohanes 15. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Anak-anakku yang berbahagia dan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari Minggu, tanggal 28 November 2021. Setiap tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Oh iya, apakah kalian di rumah punya tanaman, pohon, semisalkan pohon pepaya? Ada yang punya pohon mangga? Boleh angkat tangan? Nah, puji Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pohon belimbing? Ada? Oh, ada 1, puji Tuhan. Pohon jambu? Jambu air? Atau jambu biji? Ada? Boleh angkat tangan? Nah, puji Tuhan. Masih ada juga. Oh iya, itu di belakang, paling belakang. 1, 2, puji Tuhan, haleluya. Bagi yang belum punya tanaman atau pohon di rumah, mari pagi hari ini, Hari Menanam Pohon Indonesia. Kalian bisa minta diantar oleh papa mama untuk pergi membeli bibit tanaman yang kelak kalau tumbuh menjadi pohon dan semakin besar. Silakan ya, ajak papa mama untuk, "Ma, ayo dong, Ma, aku mau nanam pohon nih." Sebab hari ini Hari Menanam Pohon Indonesia. Supaya apa? Supaya rumah kita asri, supaya rumah kita hijau, dan tentu akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di mana kita tinggal. Hari ini Kawin pakai topi, seakan-akan seperti pemilik perkebunan begitu ya. Kawin memakai aksesoris topi supaya menandakan bahwa memang hari ini Hari Menanam Pohon Indonesia. Dan biasanya yang punya perkebunan gitu ya, kayak perkebunan misalkan pepaya, misalkan perkebunan mangga, atau pohon yang lain yang mereka tanam, atau juga pohon kelapa sawit, kalau meninjau tanaman mereka bisa pakai topi seperti ini. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mari anak-anakku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali ke pembacaan firman Tuhan. Kami akan bacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Kalian simak baik-baik. Tema firman Tuhan bagi hari ini, pokok anggur yang benar. Kalian perhatikan, Kawin akan menekankan dua kata, yaitu berbuah dan tinggal. Kawin akan menekankan, perhatikan dua kata. Yang pertama kata berbuah dan yang kedua kata tinggal. Kalian hitung ada berapa? Ayo, mari. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sebelum engkau lanjutkan, terlebih dahulu saksikanlah video yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Komik Alkitab Anak. Yesus pokok anggur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Ayat hafalan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5. Kita berjumpa kembali, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana video yang kalian saksikan? Bagus bukan? Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Tentu kalian ingat lagunya bukan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta
kau cinta dia. Seperti itulah lagu yang sering kita nyanyikan kalau kita ibadah onsite, ibadah di sekolah minggu beberapa tahun yang lampau. Anak-anakku yang berbahagia dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita diselamatkan dan kita diberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Anak-anakku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus pokok anggur yang benar. Kita harus senantiasa tinggal melekat dengan Tuhan, nempel terus dengan Tuhan. Kalau setiap saat kita punya waktu yang terbaik untuk kita membaca firman Tuhan, untuk kita berdoa, seperti itulah yang Tuhan inginkan, supaya hidup kita selalu nempel dengan Tuhan. Nempel, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Papa mama yang mengasihi kita, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memelihara dan membesarkan kita, kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, usahanya, pekerjaannya. Dan kita sebagai anak-anak yang sungguh mengasihi mereka, mengasihi papa mama, kakak adik, mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita melekat dengan Tuhan, pasti hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa berhasil dan beruntung kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, dan kitalah adalah rantingnya, adalah carangnya. Kita harus berbuah, menghasilkan buah. Dan buahnya apa, Kawin? Tadi di video yang kalian saksikan, kita harus berbuah, dan buah kita adalah buah roh. Karena kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. So, hidup yang harus kita tunjukkan, buahnya adalah buah roh. Tadi Kawin mengajak kalian menghitung ada berapa banyak, seperti yang Kawin sampaikan di awal. Perhatikan kata berbuah dan tinggal. Kalau kalian menyimak baik-baik, tentu sambil menghitung tentunya ya. Tadi Kawin memberikan penekanan terhadap kata berbuah dan tinggal. Ternyata ada 7 kata berbuah dan 7 kata tinggal. So, artinya setiap hari hidup kita harus menghasilkan buah, dan kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ada di dalam kita, menyatu dengan Tuhan. Firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan ada dalam kehidupanku dan kehidupanmu, wow, alangkah indahnya. Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita, Dia akan memimpin setiap jalan kehidupan kita. Oh, haleluya. Pokok anggur yang benar, dan kita adalah rantingnya, yang harus kita perhatikan bagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus berbuah setiap hari. Buah roh harus kita hasilkan setiap hari. Orang bisa melihat, merasakan apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita menghasilkan buah setiap hari, dan kita selalu tinggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kawin pastikan kalian akan berbuah, dan buah yang dihasilkan adalah buah yang manis, dan buah itu selalu tetap dari hari ke hari, minggu, berganti bulan, tahun. Orang-orang di sekitar kita akan bisa merasakan buah roh yang kita hasilkan, dan tentu nama Tuhan dipermuliakan. Seperti di ayat yang ke-8 dari pembacaan kita, Yohanes 15. Firman Tuhan berkata, Kawin bacakan sekali lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan pagi hari ini buat kami semua. Engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Tuhan, Engkau mengajar kami pagi hari ini untuk hidup kami selalu berbuah, buah roh yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami, dan mereka boleh merasakan buah yang kami hasilkan. Itu mereka rasakan manis dan menjadi berkat buat mereka. Dan kami harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau kami tinggal di dalam Tuhan Yesus, firman-Mu ada dalam kehidupan kami, dan Tuhanlah yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggu dalam sekolah mereka, orang tua mereka, papa, mama, kakak, adik. Jadikan anak-anak sekolah minggu anak-anak yang berhasil dan beruntung kemanapun mereka pergi, dan mereka menghasilkan buah, berbuah banyak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye.